Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora. Channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan baca-baca lagi. Namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, makasih ya. Kita hari ini mau membaca tentang sebuah tema, yaitu yang sedang intens memikirkanmu pada saat ini, yang sedang sangat intens memikirkanmu pada saat ini. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif ya. Silahkan cek semua video di channel ini karena tidak mengenal batasan waktu. Dan pastinya kamu bisa pembacaan pribadi berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Oke? Oke, kita lihat ada energi dari siapa yang sedang sangat intens untuk memikirkan kamu saat ini ya. Yang pertama ada energi dari memantau ya. Jadi si orang ini lagi rajin banget mantauin kamu, lagi memperhatikan kamu baik secara energi nyata maupun secara energi batin ya. Jadi sikap batin dia sedang lagi rajin-rajin untuk kayak mau cari tahu, mempertanyakan kamu gimana, kamu sekarang lagi ngapain ya. Tapi tindakan nyatanya dalam bentuk manifestasi, mungkin dia sedang rajin stalking kamu. Mau cari tahu kamu tuh sekarang gimana, kamu tuh sekarang keadaannya gimana, lagi dekat sama siapa, gimana keseharian kamu dan sebagainya ya. Jadi kalau ada mungkin akun-akun yang private account atau mungkin akun-akun yang terasa aneh, itu bisa jadi dia ya pakai fake account untuk mantauin kamu ya teman-teman. Kalau Sora lihat dia mantauin kamu karena dia sedang berada dalam energi yang sedang sangat-sangat fokus memikirkan kamu, kepikiran kamu terus ya di dalam mentalnya dia. Bisa saja ketika dia ini sedang fokus mikirin kamu, ini juga adalah energi dari seseorang yang berharap bisa berkomunikasi ya sama kamu segera gitu ya. Kalau Sora lihat di sini ada keinginan batin dia untuk bisa berkomunikasi sama kamu ya. Di sini juga ada energi dari seseorang yang berharap bisa komunikasi. Terus habis itu kalau yang Sora lihat di sini kepikiran ya untuk memulai bicara lagi sama kamu, tapi mungkin lagi bingung caranya gimana, masuknya dari mana, mau bahas apa dan sebagainya ya. Karena ternyata orang ini masih memiliki hati, masih memiliki perasaan, masih memiliki cinta yang sebenarnya masih berbunga di dalam hatinya. Dan kalau Sora lihat, dia seperti masih mau menawarkan satu rasa sama kamu. Kayak yuk, mungkin relationship ini bisa kita coba yuk, mungkin hubungan ini bisa kita tumbuhkan kembali gitu ya kalau yang Sora lihat. Jadi ada sesuatu yang seperti ingin dia semikan di sini kembali ya. Masih ada perasaan yang mungkin pingin dekat lagi sama kamu. Ini terjadi ketika sudah ada healing secara energi dan batin di dalam dirinya dia. Jadi kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin sebelumnya punya masalah dengan inner child-nya. Mungkin ada trauma, mungkin ada gambaran diri kekecewaan, kesedihan, dan sebagainya gitu ya. Ketidaksiapan secara mental gitu ya. Itu semua berhubungan dengan bagaimana cara dia merespon segala sesuatunya. Jadi ada inner child di sini yang terluka, ada inner child di sini yang bersedih gitu ya kalau yang Sora lihat. Jadi mungkin banget ketika sudah terpulihkan pelan-pelan batin terdalamnya, dia baru siap untuk membuka hati atau menawarkan cinta dia kembali ke kamu ya. Karena di sini ada energi kebijaksanaan teman-teman, energi kesadaran, energi kebijaksanaan, energi yang lebih memahami ya. Jadi kalau sebelumnya orang ini tidak siap secara pikiran, secara batin atau secara perasaan, itu tidak lain dan tidak bukan dikarenakan orang ini itu belum siap secara banyak hal, karena banyak luka dan trauma dan segala macam. Jadi ketika sudah dipulihkan, barulah dia punya kesadaran yang lebih tinggi bahwa dia itu memiliki rasa sama kamu, dia masih punya satu ikatan sama kamu. Sebelumnya memang ya yang menjadi salah satu kendala dalam hubungan kalian adalah kebingungannya dia ya. Dia itu seperti tidak bisa tegas, masih takut, masih ragu-ragu, masih khawatir ini dan itu gitu ya. Seperti segala sesuatu itu belum jelas buat dia. Makanya kenapa mungkin relationship sebelumnya itu tidak berjalan dengan mulus antara kamu sama dia. Karena mungkin banget dianya bingung sehingga bersikap yang membingungkan kamu, sehingga kamu juga jadi bingung harus gimana. Ini jadinya bingung ketemu bingung gitu ya kalau Sora lihat. Tapi
Di balik kebingungan dia itu dan hal-hal yang dia belum jelas dia mau apa dan sebagainya, sebenarnya kalau Sora lihat, dia bisa merasakan ada energi semesta itu seperti membawa dia kepada satu kenyataan kalau kalian punya energi karma yang terikat satu dengan yang lain, ya. Entah itu dia merasakan ada tarikan energi karma sama kamu, entah dia merasa semesta itu banyak memberikan pertanda untuk mengalihkan energi dia ke arah kamu, atau di sini juga ada energi yang berpusat untuk seperti membawa dia kembali lagi ke kamu, teman-teman. Ya, jadi kayak dia ngerasa bahwa ini adalah hubungan yang memang semesta tuh berkontribusi di sana. Ini ada hubungan jalan takdir nih, gitu loh ya. Segala sesuatu bukan kebetulan, teman-teman. Orang ini ingin memulai komunikasi lagi sama kamu. Ya, kenapa? Karena di sini semesta juga berkomunikasi sama dia, menyampaikan pesan untuk dia untuk bisa memulai komunikasi lagi sama kamu, ya. Karena selama ini mungkin ada komunikasi yang terputus karena ada jarak di antara kalian, ada ketidakjelasan, banyak hal-hal yang belum kelar gitu ya. Di sini ada energi kenyamanan. Di sini ya, kalau yang Sora lihat, oke, dia merasakan kenyamanan sama kamu. Jadi seperti sudah menjadi anggota keluarga gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, ketika dia berkomunikasi sama kamu, dia itu sudah menginginkan suatu komitmen yang serius. Karena memang banyak pesan batin, banyak pesan semesta yang dia dapatkan, teman-teman. Ya. Orang ini juga sebelumnya punya banyak sekali ego, ya, kesombongan, ego, harga diri yang tinggi, nggak mau kalah, ya, narsis, gitu ya. Dan itu semua seperti menjadi buyar dan pada akhirnya dia menerima kalau dia pun masih punya kekurangan, ya. Dan dia pun menerima ada sisi-sisi salah dia sama kamu, ya. Dan di sini dia juga menerima pesan-pesan dari semesta kalau kalian itu terhubung, gitu ya. Apalagi banyak dari kalian yang punya energi ketulusan, ketenangan, kedamaian gitu ya, yang bisa membuat dia itu merasa nyaman dan aman ya. Jadi tidak lagi ada yang namanya ego di sana. Oke. Sebelumnya juga begitu banyak kekhawatiran, ketakutan ya. Mungkin banget orang ini nggak siap yang tadi Sora udah bilang sama komitmen ya. Karena mungkin dia merasa aku mungkin bisa nggak ya aku setia. Aku bisa nggak ya memenuhi tanggung jawab aku menjadi seorang suami atau menjadi seorang istri gitu ya. Ini bener nggak ya jadi yang terbaik buat aku ya. Karena kalau Sora lihat ada sisi di mana dia itu tidak yakin sama dirinya sendiri. Sebenarnya di balik sisi dia yang kelihatan kepedean, sebenarnya dia punya perasaan insecure sama dirinya sendiri. Gitu loh. Apakah diri aku ini sebenarnya memang layak? Apakah aku bisa memberikan ekspektasi yang kamu harapkan gitu ya, teman-teman, kalau Sora lihat di sini. Di sini juga ada zodiak dari Leo, Aries dan Sagittarius. Sebelumnya ada Gemini, Libra dan Aquarius ya. Jadi ini zodiak-zodiak yang akan keluar ya. Jadi kalau Sora lihat dia itu terdorong untuk melakukan suatu aksi nyata ya. Sama kalau selama ini mungkin dia banyak tidak berani bertindak, banyak tidak berani bergerak. Di sini kayak ada energi dorongan untuk dia melewati ketakutan itu dan dia bergerak. Kita lihat ciri-cirinya siapa. Oke. Kita lihat ciri-cirinya siapa. Kamu berdealing dengan seorang divine feminim ya. Kalau Sora lihat energinya ya, belum tentu jenis kelaminnya ya. Dan itu bisa saja seorang yang lebih lembut, lebih pasif gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, orangnya itu memang juga sulit untuk yang namanya terbuka ya. Jadi mungkin untuk terbuka, memahami orang ini itu butuh yang namanya waktu dan pengertian. Selain itu teman-teman, kamu juga berdealing dengan seseorang yang mungkin saja ya hidupnya dia itu belum terasa stabil. Jadi mungkin banget situasi-situasi itu buat dia masih penuh dengan spekulasi, gambling gitu ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, dia masih punya energi, dia berharap sama kamu gitu ya. Kalau Sora di sini ada energi dia itu secara finansial, bisa saja finansial dia itu masih ya dibilang buruk banget enggak, tapi dibilang baik banget juga enggak. Ya, dia itu masih merasa segala sesuatunya belum pasti, teman-teman. Apalagi di sini kalau Sora lihat keadaan keuangan dia dipengaruhi sama situasi keluarganya dia. Ya, mungkin saja keluarganya harus dia tanggung, mungkin saja keluarganya pun dia punya banyak pengeluaran dari segi keluarga, gitu ya. Dan di sini kalau Sora lihat ada beberapa yang mungkin belum punya tempat tinggal sendiri, yang mungkin salah satu cita-cita dia pengen punya tempat tinggal sendiri, teman-teman, gitu ya. Jadi mungkin bisa punya properti sendirilah, ibaratnya seperti itu. Oke. Lalu di sini kalau Sora lihat orangnya itu cenderung seseorang yang masih banyak
naungin sama keluarga. Jadi selama ini pun posisi dia masih banyak dipengaruhi sama posisi keluarganya, gitu ya. Perasaan apa lagi yang dia rasain sama kamu? Teman-teman, dia itu dengan energi kamu merasakan banget persiapan sama yang namanya energi perubahan. Artinya orang ini tuh udah siap untuk melakukan yang namanya perubahan. Orang ini udah siap untuk melakukan suatu aksi perubahan ya. Selama ini dia itu denial ya, nggak mau berubah, tetap ngeyel dengan egonya dia gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, yang itu kalau Sora lihat di sini energi keraguan-raguannya mulai terhempas dan di sini ada energi perubahan teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang bisa saja tidak terduga. Kamu tidak pernah menyangka orang ini bisa ada satu energi perubahan, teman-teman. Ya, segala sesuatunya tidak terduga di sini, ya. Ada sesuatu dari kerja keras kamu. Mungkin kamu selama ini sudah bermanifestasi, kamu sudah melakukan hal-hal positif juga, kamu tarik energi-energi positif, kamu juga berusaha yang terbaik ya, teman-teman. Oke, kamu pun sebenarnya merasakan ada energi kesedihan, kekecewaan dan luka ketika kamu kehilangan orang ini, gitu ya. Kenapa dia bersedia berubah untuk kamu selain ada energi takdir di sana? Teman-teman, kalau Sora lihat, ya, dia tahu bahwa akar masalah ini adalah ada di dia dengan sikap dia yang abu-abu dan keraguan-raguan dia, ya. Dan kalau Sora lihat, di sini juga ada energi di mana dia itu kayak nggak siap untuk move on, teman-teman. Ya, dia tidak siap untuk move on, ya. Dia tidak siap untuk jauh dari kamu dan dia kayak masih sangat-sangat merasakan dia butuh energi ketenangan kamu, bisa butuh energi kedewasaan kamu, energi kedamaian kamu, energi kelembutan kamu, ya. Jadi ketika dia menjauh dari itu semua, itu malah bikin dia galau, teman-teman, ya. Dan kalau Sora lihat, dia itu melihat ada satu keyakinan kamu yang sangat besar di sini, ya. Ini adalah masalah tentang keyakinan, energi, tidak harus berhubungan dengan keagamaan, tapi artinya kamu punya keyakinan yang besar yang membuat dia tuh jadi lebih optimis, teman-teman di sini. Tuh kan? Karena di sini ada energi pengharapan, ya. Dari awal ketika dia banyak pesimis, kamu banyak positif untuk menyikapi sikap-sikap dengan orang ini, gitu ya. Kalau yang Sora lihat, orang ini juga banyak berefleksi, apa aja sih yang udah terjadi sama hidup aku pada saat ini ketika nggak ada kamu, ya. Dia tahu bahwa yang bermasalah ada di dalam gambar dirinya dia, ada yang di dalam pikirannya dia. Jadi dia lebih berkaca sendiri, teman-teman, ya. Apalagi intuisi batin dia juga tahu nih, energi femininnya sangat kuat ya. Jadi walaupun kamu berdealing dengan seorang laki-laki pun bisa saja energinya feminin ya. Dia tuh intuisi dia tahu bahwa ini semua memang akarnya ada di mana masalahnya. Dan keinginan dia yang terbesar adalah sebenarnya pingin bisa stabil, pingin bisa dapat seseorang yang support dia, pingin bisa dapat seseorang yang memperbaiki dia secara energi dan jiwa, teman-teman. Dan kembalinya orang ini, perubahan orang ini, atau kehadiran orang ini kembali sebenarnya adalah energi dari permohonan kamu yang dipenuhi sama semesta. Ya, ini Sora bacanya hari ini bahagia. Ya, ini adalah energi berseminya suatu kebahagiaan. Artinya kamu pernah sangat menginginkan ya. Kamu ini adalah harapan kamu yang diwujudkan sama semesta jadi nyata. Jadi ini seperti ada buah hasil ya dari apa yang sudah kamu tanam selama ini, keyakinan, manifestasi ya. Dan sebenarnya hal ini pun sudah kamu dapat rasakan melalui banyak pertanda mimpi, firasat gitu ya. Mungkin kamu banyak bermimpi soal orang ini. Terus habis itu kamu juga banyak berfirasat soal orang ini. Mungkin juga kamu sering bermimpi soal dia atau sebaliknya. Ya, dia sering bermimpi soal kamu. Sehingga tanda dari semesta pun itu sudah nyampe melalui mimpi, teman-teman. Ya, kalau yang Sora lihat. Karena di sini intuisi kalian tuh sangat-sangat kuat. Jadi sebenarnya pada saat menonton video ini kalian sudah tahu bahwa hal ini akan terjadi dan datang ya. Karena memang hal-hal yang terjadi itu banyak dipengaruhi oleh pihak-pihak luar juga. Ya tadi Sora udah bilang ya, keluarga, situasi ekonomi dia juga gitu ya, teman-teman. Sehingga sikap dia selama ini cenderung pasif, dingin dan menjaga jarak. Itu tidak lain dan tidak bukan karena dia punya banyak ketakutan, kekhawatiran, ketidaksiapan ya. Ini adalah satu momen di mana ada pola yang akan berakhir, akan ada sesuatu yang selesai. Artinya apa? Mungkin kalau ada pola-pola yang selama ini terulang sama dia, ini adalah energi yang sudah siap untuk terjadinya perubahan. Ya, orang ini akan berusaha bicara sama kamu lebih banyak. Ya, ada energi kejujuran di sana, ada energi yang mau dia ungkapkan ke kamu, teman-teman. Ya, rasa batin yang dirasakan ke kamu. Ya.
Yang kalau Sora lihat ya, tadi kan Sora udah ngomongin transformasi ya. Di sini ada tulisannya the death. The death itu juga transformasi. Nih kata-katanya adalah let's leave the past behind us and start fresh. Mari kita tinggalkan apa yang ada di masa lalu dan kita mulai segala sesuatu dari awal yang fresh. Benar nggak? Oke? Jadi itu sudah bulat keinginan dia meninggalkan apa yang lama. Terus habis itu kita mulai dari awal. Aku ingin sekali ketemu sama kamu karena aku kangen banget sama kamu. Oke, orang ini juga kepingin banget salah satunya bisa memberikan banyak hadiah sama kamu ya, berupa kalau Sora di sini bahasa cintanya memang memberikan hadiah teman-teman ya. Dan dia pingin bekerja lebih keras supaya masa depan kalian itu lebih jelas, masa depan kalian itu lebih positif gitu ya. Dan dia pingin segera ketemu sama kamu ya, paling nggak berusaha lah bisa menjadi seseorang yang layak untuk kamu ya. Dia sangat ingin banget merealisasikan mimpi-mimpi kalian ya, apa yang sudah pernah kamu ceritakan sama dia, harapan kamu ya. Dan dia tuh kalau Sora lihat di sini pingin juga bisa menyediakan, Sora lihat sih orangnya bener-bener realistis. Dia juga masih sangat punya hasrat yang besar sama kamu teman-teman ya. Di sini ada hasrat yang kuat di antara kalian ya, yang hasrat dia itu masih sangat menginginkan kamu baik secara fisik, secara jiwa dan secara perasaan ya. Dan Sora lihat di sini dia itu sedang merencanakan sesuatu, merencanakan masa depan, merencanakan untuk bicara dan komunikasi sama kamu lagi teman-teman ya. Orang ini sangat takut kehilangan kamu ya. Kehilangan kamu menjadi sesuatu yang sangat-sangat dia takutkan ya. Dan buat dia kamu salah satu yang terbaik ya. Jadi tuh kamu tuh seperti sesuatu yang mimpi dia jadi nyata ya. Dan dia ingin mendekap kamu tanpa melepaskan lagi ya. Kalau Sora lihat di sini, yang akan terjadi ke depannya sama hubungan ini, teman-teman, kalau Sora lihat di sini akan ada energi kedatangan dari seseorang dengan kesetiaannya. Artinya orang ini akan datang setia dan fokus sama kamu, ya. Dimana kalau Sora lihat energi perubahan benar-benar terjadi, ya. Di sini energi Coffin itu benar-benar terjadi, ya. Akhirnya akan ada perubahan yang akan segera terjadi, ya. Tiba-tiba nggak kamu duga. Intuisi kamu sudah tahu kedatangan dia pun sesuatu yang tidak kamu duga, sesuatu yang tidak pernah kamu sangka, dan akan menjadi energi yang sangat positif. Di sini juga ada energi keseimbangan. Jadi hal-hal yang sedih, yang sebelumnya banyak muram, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, banyak sendu. Kalau sholat di sini mulai ada positif di sana, ya. Ada energi positif yang bersemi, ada kemenangan, ada kebahagiaan, ya. Kalau yang Sora lihat. Oke, ada energi positif, ya. Karena ini sesuai dengan apa yang hati kamu inginkan. Ini adalah perwujudan dari keinginan kamu yang jadi nyata, teman-teman, ya. Mungkin juga itu kamu akan terus perlu manifestasi energi positif, teman-teman. Makanya cakra kamu mesti dibersihin, ya. Pakailah gelang dari clear quartz ini, ya. Berisi energi healing, ya, teman-teman. Untuk kamu, ya. Clear quartz ini energi healing, dimana sudah Sora booster untuk membersihkan titik-titik cakra kamu, untuk membuat kamu grounding juga di sini ada energi dimana selain ada energi grounding, juga ada energi yang bisa fokus, dan juga ada energi yang bisa melepaskan kamu dari pola-pola berulang di alam bawah sadar maupun tidak, ya, membawa kesembuhan. Bintang adalah energi dari harapan dan optimisme, bulan adalah perubahan, teman-teman, dan intuisi, ya. Jadi ini hal yang sangat positif sekali, bukan pesugihan, bukan jimatan, mau dipakai beribadah boleh, mau dipakai ke kuburan boleh, nggak ada bentrok-bentrokan sama hal yang lain, ya, karena ini nggak ada isi kodam jin dan teman-temannya, ya. Oke, silakan pemesanan di Instagram Sora @sora_tarot, ya. Harga sepasang 240.000, aku tidak jual dia terpisah, beli sekaligus selagi masih ada, karena aku nggak tahu aku bisa restock dia apa enggak. Pokoknya tiap kali aku jualan, aku nggak mau janji gitu. Kenapa? Karena aku nggak yakin aku bisa memenuhi janji aku. Daripada aku janji, mendingan aku ini dulu gitu loh, ngomong dulu dari awal gitu loh, ya. Oke, terus habis itu mendingan aku jangan janji daripada nanti aku udah janji, totonya mana Sora barangnya nggak ada, aku diomelin. Oke, di sini ada Earth sign, Taurus, Virgo, dan Capricorn yang sangat kuat. Ada Earth sign, lalu di sini ada Water sign, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kamu nggak usah nanya lagi kapan dia datang, karena harusnya intuisi kamu udah tahu nih, teman-teman. Kapan sih dia mau datang gitu, ya? Harusnya kamu udah tahu. Oke.
pelan-pelan gitu ya, karena kan dia juga sedang mempersiapkan segala sesuatunya, mengumpulkan niat, mengumpulkan keberanian teman-teman ke kamu gitu ya, bahwa dia sudah mantap nih untuk yakin mau sama kamu. Oke? Dan yang kepingin personal reading, pingin beli kartu dan sebagainya, beli gelang, semuanya Instagram Sora @sora_tarot, termasuk yang mau belajar ya. Oke? Silahkan. Energinya ada di UGL, MPC, CIDI, HBFR, VEW. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora, minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa belanjanya Sora tunggu. Dan jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot. Ya, aku pamit dulu. Bye-bye.